Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan malam ini kita akan menyaksikan di mana para mualaf menyampaikan atau mencopot ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak menyebut dirinya Tuhan, dan ada banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menurut saya tidak masuk akal. Dan mari kita simak video ini dan mari kita memberikan komentar yang membangun dan juga yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita simak dan mendengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Di situ kok ada muncul pertanyaan dalam diri. Iya, karena kontradiksi kan? Iya. Dalam diri saya gini, kok di sini Yesus Ngomong dibilang Tuhan. Tapi di dalam Alkitab itu kalau kita baca secara keseluruhan, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, itu. Dan murid-muridnya pun tidak pernah memanggil dia Tuhan. Panggilannya apa? Guru rabi. Ya. Karena kan dia nggak kena doktrin, betul-betul baca dengan pakai akal sehat gitu. Belum kena doktrin. Kalau kena doktrin, dia nggak kena. Memang begitu pengalaman ini. Orang Katolik itu lebih sangat mudah karena dia murni. Kalau orang murni pakai tidak kena dengan doktrin gitu, jadi akal sehatnya kan jalan gitu kan. Nah kalau yang kayak saudara-saudara saya banyak itu walaupun pintar karena sudah doktrin. Kakak saya salah satu gitu. Bertahun-tahun saya ngomong tentang ini kan. Nah sekarang ada apologis itu ya, yang apologis itu si lagi wah gitu dia, namanya siapa? Elia. Nah dia salah satu yang bilang mereka itu punya komunitas yang membela kalau ada tudingan kepada orang Kristen seperti rasul-rasulnya Kristus kan gitu. Tapi yang dia ayam gak mati bukan Kristus yang mereka ikuti, bukan rasul-rasulnya Kristus yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah doktrin orang yang tidak pernah ketemu Yesus Kristus. Tapi ada saksi kuda. Iya, yang mengaku dia dipilih sebagai rasul, saksinya ada kuda. Nah, setelah dia orang ini pergi ke rasul-rasulnya Kristus, dia mengaku dia dipilih Yesus sebagai rasulnya, cuma melalui cahaya menyambar dia dan dia jatuh, dan ketika itu dia mendengar suara bahwa Yesus memilih dia sebagai rasul. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan rasulnya Kristus semuanya yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan dia katakan apa yang dia alami ini, dan mereka bisa apa? Paling boleh dia sudah bertobat mungkin ini dia gitu kan, paling gitu. Kemudian dia pergi ke tempat di mana rasul-rasul tidak mengajar. Yang ikut dia satu yang murid Yesus, siapa namanya? Barnabas. Setelah Barnabas ikut dia, kemudian Barnabas kembali lagi karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diterima selagi Yesus masih ada kan. Dia menjadi seperti pembawa surat lah. Ya kan, si Barnabas tugasnya waktu itu kurir lah gitu. Jadi setelah dia terima itu tidak sesuai, dia balik. Bener loh. Abis ini dia pergi ke tempat di mana rasul-rasul Kristus tidak mengajar. Satu, garis bawah ini tuh. Ya. Tidak mengajar. Ketika dia balik ketemu dengan rasul-rasul Kristus itu, semua ini menentang. Tidak satu pun rasul yang setuju. Pikir dia sendiri. Tapi kemudian dialah yang mendominasi Alkitab yang kita imani hari ini. Seluruh Kristen imani. Agama itu kan kayak kita mencari pengikut saja. Ya betul. Mereka pengikut kan. Di mana dia yang punya kekuatan besar istilahnya, yang bisa mempengaruhi masyarakat atau orang banyak, itulah yang diikutin. Betul. Nah seperti itu. Apakah kesalahan itu muncul mungkin dari situ sehingga ini sampai hari ini. Oke. Nah, tandanya apa? Nah, karena dari situ mungkin kalau pemahaman aku ya. Memang iya, karena waktu itu dia orang-orang ini berkolaborasi dengan penguasa kan pada saat itu. Kemudian ya makanya mereka bisa memilih mana yang bisa masuk menjadi Alkitab yang kita pegang hari ini, gitu ya. Jadi milih mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Nah setelah itu kan ditemukan naskah-naskah dari Yesus punya murid yang sesungguhnya. Gitu. Makanya itu sebagian itu tuh ada di Al-Quran, yang apa itu kemuliaan Yesus. Bagaimana mungkin ceritakan di Al-Quran? Di Al-Quran. Jadi kok coba pikir, coba kita harus realistis nih. Ini kan satu menjadi pertanyaan yang bisa jadi PR bagi orang Kristen yang lahir turun temurun orang Kristen. Kan seperti selalu saya bilang, kita nggak bisa memilih agama apa yang kita akan anut, seperti kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita.
kan ya. Nah, tetapi ketika kita sekarang, kita harus mencari sendiri kan. Betul. Kebenaran itu karena tidak ada yang bisa menjamin, orang tua tidak bisa jamin anak. Nanti akan sendiri-sendiri. Harus cerdas gitu kan. Nah, orang nggak perlu pintar gitu. Ada kemauan mencari kebenaran yang sesungguhnya nih gitu. Makanya itu ya kayak generasi sekarang sekarang itu kan mulai mencari. Karena mereka nggak terpaku dengan agama bawaan orang tua, nggak seperti kita dulu main telan telan mentah-mentah gitu kan. Sampai ini udah nggak mikir gitu. Udah sekarang lebih kritis. Kritis anak sekarang lebih kritis sekarang ini. Dan mereka kalau yang diajarkan itu tidak masuk ke logika mereka, pasti mereka karena mereka pakai logika kan sekarang. Nah, orang bilang yang tidak bisa itu dengan logika, hanya bagaimana rupanya pencipta itu, ya kan? Nggak bisa dilogikakan gitu, hanya itu. Tapi yang lain harus pakai logika. Terus mereka bilang, loh ini di mana saya? Lo nggak bisa dong. Tuhan itu tahu ciptaan kita nih, dia taruh nih otak kita, terus dia kasih semua yang bisa dicerna kok dengan logika kita yang dia berikan itu dong, nggak mungkin beda. Nah mungkin dia ciptakan otak kita terus dia kasih hukum-hukum atau pelajaran gitu, seperti guru kasih pelajaran ke muridnya yang dia tahu nggak akan mungkin dia paham gitu. Itu kan guru istilahnya pelajaran SMP dikasih ke SD kan nggak mungkin gitu, apalagi sang maha kuasa pencipta itu. Nah kita sudah apa ya logika itu, ya kan? Kita lagi contoh karena ego tadi ya mungkin ya. Pertama bukan ego mungkin, pertama sudah nggak mau berpikir, walaupun sudah nggak masuk akal, ya terima-terima aja. Contoh yang paling mudah, kita semua Islam Kristen sama. Nabi Ibrahim, turun Bapak Abraham, betul? Allah tuh sang pencipta mau menguji bagaimana cintanya dia dan bagaimana imannya dia kepada Tuhan, betul nggak? Iya. Semua memahami seperti itu kan, ya kan? Gitu? Kita sepakat dulu itu. Semua mengimani seperti itu, menguji bagaimana kecintaan dia kepada Allah sama Tuhan, Allah Bapa gitu kan ya, kepada Allah SWT Allah ya. Bagaimana ketaatan dia kan, meminta anaknya gitu, dikasih gitu kan. Jadi Allah yang pengen tahu kan berarti. Jika demikian berarti kematahuannya kubur dong. Iya betul. Tapi kita apa pernah berpikir itu? Apa kita pernah bertanya seperti itu? Enggak. Ya, kita tetap sama aja. Itu hal yang sangat simpel. Sangat remeh gitu loh. Ya, bagaimana yang sesudah itu yang Yesus pada mulanya firman, kemudian jadi manusia, kemudian dia di dunia 100% manusia, kemudian setelah dia naik itu menjadi 100% Allah Bapa. Itu yang menjadi doktrin yang semua Kristen jalankan sekarang. Itulah Yesus bilang nih sama saya, itu harus dipangkas gitu loh. Titik poinnya hanya di situ. Hanya itu. Dan gitu. itu merusak semua. Itu semua rusak gitu. Untuk cerita-cerita lain dari Nabi. Itu ya semua. Itu gitu. Bagaimana mungkin 100% manusia sama dengan kita kan beda. Iya. Ya? Penciptaannya sih beda gitu kan. Terus dia naik ke surga. Ada firman di belakang aku. Naik ke surga, aku duduk di sebelah kanan Allah. Padahal kan itu zat. Tapi dia berkata demikian supaya kita nih yang punya otak ini kecil, mengerti gitu. Kalau ada raja atau presiden gitu ya, ada wakil sebelah kanan gitu kan gitu. Sampai begitu ya kan? Sebenarnya itu hanya analogi ya. Iya, itu percontohan biar mudah dipahami kan gitu. Nah, itu pun masih bisa dibelokin gitu kan. Bahwa dia nabi di surga itu menjadi si Allah Bapa itu sendiri 100% manusia. Ya, di sini 100% manusia dan percaya umat. Coba itu, gitu kan? Berarti pandangannya itu berarti semua akal budinya lumpuh kan? Iya, berarti di dunia jadi manusia 100% kan? 100% naik ke atas jadi 100% Allah pencipta. Jadi kan 100% Allah gitu kan? Allah sama kayak manusia juga. Iya, jadi manusia gitu. Harusnya kan Tuhan itu. Iya dong. Beda kan zat. Iya zat. Mana mungkin yang zat yang pencipta sama dengan yang pencipta. Nah itu dia. Jadi apa ya? Segala yang kita cintai itu pasti kita jiwai. Ya, itu tandanya. Jadi makanya Yesus bilang percuma mereka mulutnya mengatakan mereka cinta aku, tapi yang mereka lakukan tidak. Mulutnya bilang cinta Yesus, tapi mereka cinta Mamon. Terus kau nggak dulu, tidak bisa Anda mencintai dua. Mamon dan Tuhan nggak mungkin. Cinta tidak bisa terbagi, Mas. Itu dia, gitu, ya. Jadi pembuktiannya di mana? Di perlakuan, bukan mulut. Jadi kalau hanya kata-kata gitu, orang bisa manipulasi gitu, kan ya? Manis, bisa manis. Dengan perbuatan pun itu bisa juga hanya pencitraan bisa jadi. Sekarang ini bahwa memang
sudah mau diutus kan, Yesus sudah mau diutus, yang sehingga hari ini juga beliau nggak tahu kapan gitu, karena ada firman soal waktu, para malaikat tidak tahu, Yesus pun tidak tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Nah sekarang ini semua guru-guru Kristen nih berbicara semua berbeda dengan Yesus punya omongan, tapi menamakan Kristen. Nah tidak ada yang menyangga itu, tidak ada yang ngomongnya ajaran gitu. Kalau aku memahami juga Tuhan itu kan mengingatkan kita itu dengan berbagai macam cara. Iya. Entah itu dari tukang becak, dari pelacur, ke daerah. Ada hal-hal tertentu yang kalau memang kita tersentuh gitu kan. Dari itu bisa masuk dalam diri kita. Bisa dari siapapun kan. Hal-hal yang tak terduga. Iya. Kalau aku sekarang ini pengen belajar nih ya, istilahnya dari sisi ini. Kasih yang tinggi itu kan tidak gampang. Kadang kita mengasihi orang itu pasti ada embel-embelnya gitu. Bukan kadang, ya? bukan kadang, gitu ya. Seringnya gitu. normalnya sekarang manusia seperti Seringnya itu. tuh begitu kita memberi hanya Allah kepada orang-orang. Makanya gue bilang, Tapi sisi kasih anak normal. Iya. Kalau yang selama ini yang aku gimana sih gini? Kalau aku kan gini, aku sampai sejauh ini masih gini. Kasih gue seneng sama orang atau gue ada kepentingannya sama orang Itu atau normal banyak orang manusia, yang gitu. sayang, Iya. sayang tapi doang. bagaimana kita belajar untuk mengasihi Iya. lebih dari itu. Iya. Nah itu kan yang perlu kita belajar gitu. Apa yang harus kita lakukan maksud saya? Iya. Kasih apa Iya. Itu yang namanya kalau di Kristen kasih agape, tapi Iya. kasih EGP. Nah Gue emang pikirin. itu coba kalau sharing ilmunya gimana sih? ilmunya ke kita gitu. Mana gitu? Kalau ini cluenya kan, gampang sekali, sangat mudah ketika kita berpikir dua. Satu, kita tahu bahwa kita sementara di sini, ya. Tidak ada harta, uang, kekuatan dunia yang dapat membawa kita ke kehidupan kekal itu, surga istilahnya, ya. Satu itu tanamkan dulu bahwa kita kapanpun kita tiba selesai, nggak pernah ada, tidak ada woro-woro gitu, oke? Nggak ada intro kalau lagu. Nggak ada intro kalau lagu, langsung kodah gitu kan kalau lagu. itu dulu ditanamkan itu. Nah, untuk memasuk itu yang kedua tapi menjadi pertama adalah selalu letakkan diri kita ada di setiap makhluk. Letakkan diri kita ada di setiap makhluk, bukan hanya manusia. Gitu. Kalau gue jadi dia, kalau gue jadi dia gitu, dia gue sayang, gue bikin segala sesuatu untuk dia gitu, gue korbanin semua keinginan gue, kebutuhan gue untuk dia. Tapi ketika dia menyakitkan gue, mengkhianati gue, marah, sakit hati nggak? Pasti, ya pasti, manusia normal, pasti. Bisa membalas, bisa banget, Bisa. ya nggak? Punya kemampuan lebih dari yang lu pikir, ya nggak kan, ya kan? Secara hukum dunia dan secara yang ada di dalam gue. Tapi ketika pikiran atau si iblis itu mendorong gue untuk udah terlalu mereka lu balas itu boleh, gitu kan ya? Ketika gue berpikir begitu, muncul langsung bersamaan gue menyakiti diri gue. Ya. Itu pintu masuk. Itu otomatis akan menjadi Pasti. Ngeremnya itu diri kita pasti. ya, untuk ini ya. Gitu. Nah, untuk melakukan itu membalas gitu. iya, membalas gitu kan, membalas. Tetapi Pada saat kita bisa menempatkan orang itu seperti diri kita, itu ketika kita melakukan rem itu, gitu itu ya. menjadi rem. Ketika itu menjadi rem, langsung muncul langsung juga bersama itu muncul ada kebanggaan, bersyukur kepada Tuhan bahwa gue mampu melawan mengendalikan itu, dan itu berterima kasih karena itu satu poin yang besar yang gue dapat rumah di kehidupan kekal. Nggak bisa nyokok. Dunia nggak bisa nyokok ya. Nggak bisa. Kalau bisa nyokok kita kumpul lagi. Oh iya, lulu semua gue tipu, gue simpen, gitu kan? Buat nyokok di sana ya. Nah, ya kan, buat gue membuat rumah di sana. Masalahnya gitu nggak ada Masalahnya yang kan lu bisa nggak bisa sogok di sana. Nggak ada ordal ya. Nggak ada gitu. Itu yang Jadi itu yang sudah apa kasih ya, musuh. Doakan dia, gitu. Ya. Ya kan? Doakan dia. Kalau lu belum, soal doa. Kalau sudah ada kasih, sudah pengampunan dan kasih. Tahu nggak clue-nya gimana? Tahu nggak tandanya apa? Belum. Lu? Tahu nggak? Bisa mengenali nggak? Di mana kita sudah mengampuni orang itu, dan lebih tinggi lagi di mana kita sudah mengasihi orang itu? Belum pernah tahu. Iya, Belum. Ketika kita berdoa, Itu maka dia bilang cuma lo yang miliki itu, orang yang sampai ke situ belumnya. semua kan Yesus bilang, kalau Yesus bilang kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Kalau dia perintah kita kudus, berarti kita bisa. Tapi kalau soal kasih, lo ya. Nah, ya kan kasih, makanya dia enggak dong, nggak ada yang berlebihan begini, nggak
memang nggak ada yang Berpenipuan maksudnya dalam ada parti positif ya. Lu ingat nggak budaya yang orang di Manado yang sisi bagi duit dan Iya. kalau kasih begitu banyak orang yang kalau banyak orang Nah, kaya. sekarang oh iya, kalau iya memang kalau mau dipikir-pikir juga ya. Tapi kalau hanya begitu, kan Yesus pernah bilang begini, adalah paling besar kasihnya ketika dia memberikan dirinya, tubuhnya untuk sahabatnya. Ada kan tuh firman itu ya? Ada di ayat. Ya ada kan itu. Ya kalau hanya memberi materi itu kayaknya lebih mudah gitu. Untuk ketulusan kasih itu ya. Gitu. Cuma mungkin stadiumnya kali ya. Tingkatannya Tingkatannya itu kali ya. Kita bilang stadiumnya dia kata rata. Ya, tetapi kalau ketika tergerak untuk nggak memikirkan diri, bisa korban itu yang Yesus bilang memberikan diri kepada sahabat. Itu kasih yang tertinggi. Itu kan gak mudah ya. Itu kan udah ada dulu. Emang kita bilang. Makanya Belum tentu kamu bisa lakuin itu. yang aku pengen belajar itu bagaimana Iya. kita bisa meningkatkan Iya. apa namanya, kasih kita kepada yang istilahnya sekarang Yang tidak kamu perlu, Iya. yang kamu tidak sayang pun, Tidak ada kepentingan tidak apapun. kepentingan apapun. Itu yang dibilang kasih agape, Sebenarnya kalau unconditional love. Itu namanya kasih yang tidak bersyarat. Itu kan gitu kan. Iya. Bagaimana tadi itu klunya begitu gitu. Kita belum selesai menjelaskan Soal apa? yang kasih itu tadi, tahu nggak intinya? jadi kayak gini loh. Lu udah habis nih. Kepotong tadi sama si Nuna, kamu baru mau jelasin. Tahu nggak kamu tadi ya? Itu soal tadi udah dong kasih, ini doa. Tadi kasih udah dong. Itu soal doa. Iya doa. Bagaimana doa yang Yang sudah membuktikan bahwa sudah mengampuni betul. dan Iya. naik lagi level sudah mengasihi. Ya itu tadi doanya seperti apa Mengampuni kan dan belum mengasihi. jelaskan secara detail. Nah, oke. Intinya mendoakan orang itu, pembuktian ini kan nggak ada di Alkitab, cuma Iya. pembuktian yang gue alami gitu kan selama ini, kan tahu masalah-masalah itu kan. Dan itu makanya nggak pernah gimana mau saudara, gue nggak pernah, karena memang itulah yang menjadi bahan untuk menguji gue punya kasih kan. Sampai dulu sampai orang tua sendiri yang nggak masuk akal lah, kata-kata yang kakak mereka semua yang gue sayangin tahu semua berbuat hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Tapi itu memang sudah blueprintnya Tuhan untuk mengasah gue punya kasih gitu. Makanya gue nggak pernah marah. Kenapa? Gue menyadari bahwa harus begitu, harus dari orang-orang yang gue sayang gitu. Kalau orang-orang yang gue nggak sayang itu nggak Nggak begitu. akan berpengaruh, banyak Itu kan berpengaruh, gitu. ya. Gitu. Ada saatnya bisa gue paksa kayak apa, nggak bisa connect gitu. Nah tandanya kalau lu sudah mengampuni, lu bisa nangis, terseduh. Terseduhnya tuh bukan terseduh menangis misal mengeluh, enggak. Kayak yang gue bilang sesungguhnya di podcast Allah tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Ya tandanya gitu. Yang tulus. Gitu. Sampai lo kayak gue doain lo waktu sakit itu video call gitu kan, sampai keluar ingus gitu loh. Nangis gitu. Nangis dari dalam. Gitu. Terus gue bilang, dia bilang setelah sehari dia di tulang katanya sakit banget, udah gak bisa tidur ya kan ya. Nggak bisa tidur. Itu kembali lagi namanya kasih yang besar itu bisa menembus ruang waktu, bisa menyembuhkan apapun, iya kan? Dari orang gila, orang sakit beneran, apapun kasih itu bisa mengalahkan segalanya. Bahkan iblis tertinggi pun. Iya. Kalau gue boleh, kalau musisi Dajjal itu kalau di musim ya, kalau kita si Lucifer itu Kalahkan dengan kasih kan. Lucifer emang itu tuh emang yang bermata satu atau bertanduk ada manusia. Iya. Ya? Nah di musim itu dibilang sebelum Isa alaihissalam diutus yang semua mata bisa melihat hari penghakiman seluruhnya itu, rohnya dulu yang turun. Nah roh si Dajjal juga udah ada gitu loh. Di siapa? Ini manusia gitu. Mulai ada sedikit-sedikit ya. Bukan sih, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ada manusia tuh Ada dalam manusia. pikiran kita. Iya, dalam pikiran, dalam pikiran. Iya. Setan Dajjal itu ada di pikiran kita. Yang pikiran kita menguasai nafsu. Iya. Kalau itu menurut pandangan aku ya. Betul. Ya, emang itu iblis bukan bukan yang bergelantungan di pohon. Iya. Gitu. Ini semua bisa terjadi. Yang tidak kelihatan. Iya. Iya. Dari menipu, mengasihi, Semua itu. membunuh, Membunuh semua. Iya. Menguasai pikiran. Iya gitu. Jadi Tuhan pun dikal-akalin. Dibodoh-bodohin. Gimana itu? Ditipu. Contoh. Iya. Islam dan Kristen tuh percaya rentening nggak boleh, Hmm. Iya. ya kan ya? Iya. Itu mengimani itu.
Tapi apa yang dibuat bagi orang yang baik di Muslim, baik di Kristen yang kita alami ya? Ini nanti bukan riba, bukan renta ya. Tapi uang hadiah. Oh. Udah kan dia lebihin gitu kan. Itu cuma ganti kata kan? Royalti. Kalau ini akadnya yang beda-beda. Beda-beda Dibedain gitu. akadnya aja. Nah, Kalau sama aja. Iya, benar sama. Royalti ya. Iya kan? Iya. Tapi hal yang tidak ada, belum ada boleh tentang apa? Mengembalikan. Kalau rumah tuh fondasi. Kalau yang agama yang lain mungkin pintunya, mungkin jendelanya gitu ya yang salah gitu kan ya. Tapi di Kristen yang bilang pengikut Kristus itu dibilang fondasinya. Jadi tidak bisa direnovasi, harus transformasi. Betul. Demikian Fondasi ya. Iya, demikian yang disampaikan oleh Mahmud. Dan diketemukan ada di Alkitab kita yang kita imani hari ini. Bukan di kitab orang lain. Gitu. Kalau fondasi yang dimau Yesus itu fondasi yang seperti apa? Maaf ya aku. Iya, bagus Iya, karena iya. memang Katolik kayak Ethiopia ya, ya nggak? Fondasi yang utama itu apa gitu? Kayak rumah itu Kalau yang utama yang bisa dipahami fondasi kan ya? Ya, fondasi. Fondasi. Fondasi dulu tuh sama tuh. Kalau fondasi kan sama ya, ya nggak? Nah, supaya kedengeran. Fondasi dulu yang benar. Terdiri apa kalau fondasi? Pasir, air, semen. Air, pasir, Batu semen. batu, semen. semen. Ya, Iya, ini betul. berapa? 4 unsur ya? Ya kan? Ada 4 unsur ya? Nah, kenapa 4? Gitu kan? Kenapa 4? Ini yang saya 4 kitab ini harus diimani bersama. Gitu. Nah, yang dimaksud Yesus itu ya. Yang dimaksud ini fondasi surga. Kenapa? Yang kamu tanya tadi, apa aja sih? Apa yang dimaksud? Ya kan ya? Fondasi itu. Apa? Oke. Fondasinya adalah perintah Yesus yang berjudul di Alkitab yang semua orang bisa imani adalah hukum yang paling terutama dari seluruh hukum yang ada di Alkitab. Apa itu? Tertulis di Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum manakah yang paling utama dari kepada Kristus? Guru, hukum manakah yang paling utama dari seluruh hukum Allah yang ada di Alkitab? Jawabnya apa? Hukum yang paling terutama dengan sama orang Israel. Orang Israel itu yang Yesus singgung situ bukan hanya bangsa, gitu. Tapi disinggung situ kepada orang-orang yang tegar tengkuk, yang sombong, keras kepala, gitu. Hukum yang paling terutama, sembahlah Tuhan Allah kita. Gitu. Ketika gitu, kita berarti dengan Tuhan Allahku, dan itu sah, begini, bisa gini, betul. Apa terbongkar, kayak badan itu kayak pecah, gitu. Itu kayak pulpen gitu, gitu. Sah. Kayak nggak keluar dari mulut tapi kayak kalau orang itu kayak gitu, kayak gitu sampai gitu. Terus dalam jiwa sampai buru-buru ya. Nah, sembahlah Tuhan kita, minta kepada Bapa, kepada Allah melalui Dia, dalam nama Dia. Tapi walaupun dalam nama Yesus, kalau tidak melakukan apa perintah Dia, nyampe juga dia bilang. Kok berbeda dengan yang diajarkan pendeta ya? Cukup ngomong Yesus, percaya Yesus sebagai juga Allah, itu juga salah gitu kan? Maka kamu udah kasih ini saja, oke dia kan gitu. Kalau jalan sini udah seperti baca. Sembah Tuhan kita cukup, susah. Baru kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Akhirnya akal budi. Tapi kita kan enggak. Pendeta bilang apa? Amin, amin, amin. Baru kekuatan. Baru berikutnya gitu kan, kasihlah sama manusia sendiri tidak ada hukum lain lebih utama dari kedua hukum ini. Coba tanya ke semua orang Kristen, hukum yang paling utama kasih lihat. Dia akan ngomong, dia ngomong di alinea berikut, kasihlah manusia. bukan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia kan ngomong bukan sembahlah Tuhan Allah kita, bukan itu dia bahasa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Baru kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi dan kekuatan. Baru yang hukum yang kedua, kasih sama manusia sendiri-sendiri. Kan? Tidak ada hukum lain yang menunjukkan kedua ini, gitu kan? Oh, terus si akhirnya jawab, memang mengasihi manusia sama manusia dengan lebih dari korban bakaran dan bla bla bla. Terus Yesus bilang begini, terus Yesus bilang bagaimana Yesus melihat bijaksana orang itu, maka Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah melakukan 2 hukum ini aja, masih tidak jauh. Belum masuk. Iya. Tapi yang diajarkan mereka sebetulnya ini masuk dari sampai sekarang masih dari terus. Maksudnya waktu di Manado, ya kan? Nah, terus yang dibilang yang diajarin kita dari dulu apa? Yang orang anti Kristus siapa?
agama lain kan, ya kan, dan terutama Islam, benar nggak? Ya kan ya, ya kan? Ternyata antikristus di dalam kita sendiri. Di mana tertulis di 1 Yohanes 2. Siapakah si antikristus itu? Dan siapakah si pendusta itu? Adalah dia yang menggantikan kedudukan Yesus sebagai utusan. Jadi yang mau menggantikan kedudukan Yesus sebagai utusan yang terurapi, dialah antikristus. Dialah si pendusta itu. Gitu. Aku mengatakan ini bukan karena kamu tidak tahu kebenaran. Kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu Yohanes 1, 2. Ya. Jadi bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Jadi Yesus, siapa yang Yesus sebagai adalah Kristus. Gitu. Kristus itu dan Mesias artinya apa namanya? Utusan Tuhan, utusan yang terurapi. Sama dengan yang tertulis di Al-Quran di surat Ali Imran 45. Ya. Isa alaihissalam itu diciptakan dari Ruhullah, Kalimatullah. Ya, Kalimatullah. Dia seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Bagaimana kita bilang Islam antikristus, gitu, ya kan? Nah, kenapa cuma ribut Kristen dan Islam? Ya karena dia kakak beradik satu rumah. Iya. Mana ada kakak beradik? Nggak pernah kelas. Satu rumah bukan lain. Kalau agama lain kan nggak satu rumah, Iya. ya kan? Nggak satu rumah, gitu kan? Jadi ya nggak pernah kelas, Betul. nggak pernah bersinggungan. Cuma Kristen cuma Muslim loh. Iya. Dari agama enggak. Aneh. Iya. Terus kita bilang mereka bukan agama Karena kita kakak beradik gitu. karena kakak beradik. Makanya satu bapak, makanya kakak beradik biologis juga. Kalau satu ayah itu dibilang kandung kan, ya kan? Kandung kan? Sekandung karena satu bapak. Mestinya kan kalau kandung, mestinya kan satu rahim. Kenapa memang satu? Dan anak itu dari laki-laki, ya kan? Dari ayah. Terus kamu tanya tentang apa? Tentang bapak itu, yang heboh Allah tidak berasal, ya kan? Yesus tidak pernah bilang juga bahwa dia tuh anak. Dia nggak pernah bilang dia juga anak Allah. Nggak ada tertulis kok. Nah, karena dia memanggil Bapa mungkin ya, ya, Mungkin, ya. Sebelum bilang gitu. Kalau Katolik kan berdoa dalam nama Bapa, Bapa Putra, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Nah, memang kan sesudah Katolik kan semua kita kan mengambil dari Katolik, gitu. Kalau Tapi kita sebenarnya- berdoa gitu. Loh, tapi di ketika tapi dalam perhitungan sama aja. Cuma Sama. tidak disebut dalam Bapa. Kalau Katolik disebut juga kalau nggak ada yang mau baptis orang. Oh iya, baptis. Tapi sebenarnya Iya, iya. sebenarnya tanda salib itu sebenarnya sudah menunjukkan kalau menurut aku ya. Iya. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jadi itu bukan satu tapi masing-masing di gitu. Nah, itu kenapa dibikin heboh? Kenapa dibikin ribet gitu loh? Iya. Sekarang yang apologet bilang kan, sampai si siapa itu? Si Elia itu dia bilang Allah itu adalah hidup. Allah itu asa memang kan. Tapi dari 3 diputar gitu kan. Allah makanya berfirman, Allah tuh punya firman. Dia bikin segala sesuatu dengan firman. Betul. Tapi soalnya terpisah gitu. Kalau dia nggak punya firman maka dia bisu. Apakah gitu orang? Hah? Dia nggak punya firman, bisu Iya, dia ngomong ada gitu. Apa? Nah, karena dia Allah, pokoknya itulah. Nah, ada kan bahasa apa bahasa kita itu? Ibrani. Sementara Yesus itu bukan Ibrani, dia Aramaik. Aramaik. Ya, Aramaik. Terus Alkitab bahasa Ibrani, benar? Ya. Dan diputar semua tuh ayat-ayat itu, ya? Sehingga sekarang ini dia dipuja-puja. Ya, mereka dipuja-puja. Jadi itu enggak kok Allah menjadi manusia. Terus gimana orang Kristen dia meninggal? Wah mati. Terus waktu dia mati 3 hari yang running hidupnya siapa? Kalau kita mau pakai logika, hah? Mari kita melogikan. Mana logikan itu? Ya kan? Ya? Main-main logika. Iya, main logika itu. Jadi dunia ini mati 3 hari. Ya kan? Iya. Ya. Jadi maka itu Yesus bilang pakai akal budi. Ketika waktu Nabi Musa nggak ada tuh akal budi di cuma Allah Esa dan kasih dengan segala hati. Udah selesai. Berarti apa? Ketika itu akal budi masih berjalan. Ketika Allah mengutus Yesus, ada akal budi penekan di 3 itu. Berarti kita sudah kehilangan akal budi. Main amin aja, Pak. Ya, Budi udah pindah. ya, udah pindah. Udah pergi sama Joko. Budi udah bawa kamar sama Joko, bawa di kampungnya Joko mati pula. Ya, Udah. almarhum. Kalau nggak pingsan kalau nggak dia. Jadi kembali di
Yesus. Kenapa kemuliaan-kemuliaan ini ada di Al-Quran? Berarti dari sini mesti jadi PR ke kita nih yang lahir dari Kristen. Ya, lebih jujur, lebih benar mana berarti nih? Ya. Di sini saya tidak ada orang pun apa urusan mau lahir orang tua turun Kristen kok. Ya, gua nggak jadi kawin nikah dulu karena dipaksa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat kalau cuma pura-pura gua nggak mau. Kenapa? Karena doktrinnya kalau kita mengucapkan itu kita membuang Kristus. Ternyata setelah itu yang bilang, lihat bagaimana aku dimuliakan di situ. Baru lah ya. Pembuktian selalu, kok ini aneh, gitu. Ya, kok terbalik? Kita bilang, berarti yang Yesus ngomong di dalam itu pembuktian ada. Kalau gua nggak bisa buktiin, ya kok ini halu, ya? Nah, sekarang yang bilang apologet ini, itulah yang halu. Karena dia nggak bisa membuktikan. Bisa dia buktikan itu ada di Alkitab memang, tapi siapa yang berbicara? Orang yang tidak pernah ketemu Yesus dari mulai Yesus ada di dunia sampai naik, ya kan? Gitu. Nah, jadi di sini marilah kita berpikir gitu, gunakan akal budi tadi itu. Kalau Yesus bilang sembahlah Tuhan Allah kita punya dosa, ya saja mintalah kepada Allah melalui aku, lakukan itu aja. Kenapa mesti diputar-putar ke sana ke sini ke sana ke situ? Ya, ya itu. Terus pengakuan iman, syahadat. Sebetulnya sebelum ada Islam, syahadat yang Islam kumandangkan tuh mestinya Kristus sudah kumandangkan itu duluan. Ada tertulis di Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi apa? Aku telah mengatakan benar, ya Allah, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya. Dan aku telah menyampaikan kepada mereka segala firman yang Kau sampaikan kepada Kau telah menyampaikan, dan mereka telah percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bedanya apa dengan kasih Allah? Lebih otentik Kristen sebenarnya. Kenapa? Karena Yesus ngomong sendiri. Dan itu tetap tertulis di Alkitab kita. Gitu. Terus kemana aja Kristen selama ini? Itu yang utama. Yesus bilang kalau mau tahu. Yang sekian puluh tahun gue meninggalkan banyak hal, kesempatan sebagai manusia. Punya kesempatan ini. Sebenarnya simpel ya. Jadi kita nggak usah muter-muter sana sini. Nah, kembali aja lah. itu tadi Inti yang diajarkan itu. Sampai kita mati pun Yesus bilang belum tentu kita bisa dapat melakukan keduanya itu dengan sesungguhnya, dengan sempurna. Kalau yang satu sebelah Tuhan Allah kita Tuhan itu ya saya kan. Yang utama lagi adalah kasih sama kan? manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu yang tadi kita bicarakan sebelumnya bahwa kasih tinggi itu. Iya, itu pertama ini sembahlah Tuhan Esa cuma satu gitu. Yang abis itu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Abis itu dikuncikan apa? Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Dan di satu lagi di Matius itu dikatakan sendiri lagi, seluruh hukum yang ada bergantung kepada kedua hukum ini. Kurang lagi. Sebenarnya kalau kita inti itu aja kita jalanin selesai semua. Itu. Gak ada perdebatan. Kenapa orang sekarang damai Indonesia, damai dunia akhirat, kita damai, tidak ada yang saling memaksakan, di mana nyaman aja. Tapi ya kebenaran gitu. Dan yakin gitu kita di sini kita bahagia, di sana juga kita selamat disiapin tempat, gitu. Tapi kemarin aku pernah dengar ya, sebenarnya Tuhan sendiri itu kan tidak menciptakan agama, benar tidak ya? Memang nggak ada agama, kan? Ada ayatnya kok. Iya, ini sudah ada agama di dunia. Tidak pernah ada agama. Sudah ada contoh. Ketika Yesus masih ada di dunia, murid-muridnya datang, guru, kita tadi kalau pas sekarang tadi kita kesini nih ngelewatin orang-orang dari satu kelompok gitu, berdoa, melakukan mujizat-mujizat gitu, menyembuhkan orang sebagainya itu melakukan mujizat. Tapi mereka kalau sekarang mereka bukan Kristen gitu. Mereka bukan dari kelompok kita gitu. Berarti kalau sekarang agama gitu ya. Ya. Yesus bilang apa? Ya karena mereka jangan kau gitu. Kalau mereka tidak menentang kita, maka mereka sama dengan kita. Ya. Nah, kita bilang Islam menentang kita. Soal dibaca. Malah kemuliaan Yesus di situ aneh kan? Iya. Kok duluan 600 tahun? Kenapa justru kemuliaan Yesus tidak ada di Alkitab yang katanya pengikut Kristus, tapi itu ada di orang lain? Ada di Al-Quran. Apa yang ada di situ yang tidak ada di kita? Yang lain ada. Membangkitkan orang meninggal ada, sakit itu ada. Tapi yang nggak ada apa? Satu, waktu masih bayi, dia bercerita sendiri. Ketika Allah melarang Bunda Maria atau Maryam berbicara selama 3 hari. Ditanya, dihujat gitu. Kamu wanita pesina gitu loh, ya ke Bunda Maria, gitu kan? Oh, maksudnya nggak nikah kok punya anak gitu kan gitu. Kira-kira begitulah. Karena dia dilarang untuk bicara. Yesus yang masih bayi, dia berbicara. Dia adalah wanita suci. Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku adalah utusan.
Itu dalam palungan dia berbicara, dia yang jawab. Gitu. Di Alkitab nggak ada. Gitu. Kedua, dia membuat tanah. Dia bentuk menjadi burung, dia meniupkan. Jadilah burung sesungguhnya. Semestinya kalau Kristen tidak taat, kalau Islam tidak taat, mestinya mereka yang samain Yesus dengan Allah, karena dia membuat kehidupan walaupun burung. Tapi kenapa? Burung itu ada, cuma tidak dimasukin di Alkitab. Makanya itulah yang aku bilang sesuai dengan itulah yang gue bilang, Yesus bilang. Nah, bagaimana mereka bilang? Kita cuma tanah liat, tanah lilin Kang ya. Apa? Kalau mengenai yang buat burung itu ada di Injil Thomas, tapi Injil itu tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Aduh, itu yang aku bilang. Setelah ditemukan naskah murid Yesus, ada semua itu. Ada. Tapi masalahnya kenapa nggak ada di Alkitab kita? Jadi siapa yang membuat Alkitab ini? Itu loh. Iya. Berpikirlah kamu, gitu. Kalau masih punya otak, gitu. Apa nggak berpikir, gitu? Loh, ya kan? Ya? Apakah nggak segoblok apa kita? Hah? Ya kan? Jadi yang lebih jujur siapa? Kan? Kan? Ya pantas lah kalau kita dibilang Alkitab kita itu mengarang.com. Ya, tetapi juga tidak begitu. Kenapa? Masih ada firman yang benar di situ, gitu, kan? Tidak semua. Tidak semua. Tapi Iya. part yang penting itu yang Iya, tapi yang penting ya itu, Iya, gitu kan? penting yang diganti. Yang diganti itu loh, gitu. Nah, yang nggak ada itu di Alkitab itu dia bicara baik. Dan ini ada satu yang aneh. Ini satu aneh banget nih. Di Al-Maidah tuh, Isa alaihissalam diberikan 3 kitab. Taurat, Zabur, Injil. Gue ketemu di situ. Ada banyak hal yang gue ketemu. Ingat baik-baik. Ya kita nggak ada itu kan. Ya cuma bawa Injil. Ya, sebelumnya itu kan. Berarti apa? Itu connecting dengan apa? Dengan yang sudah bilang apa? Aku telah ada sebelum Abraham ada. Dan aku akan kembali dan namaku pun baru. Coba kita berpikir. Kenapa dibilang 3 itu kok dia? Berarti sebelumnya dia juga dong. Iya kan? Dan sesudah dia? Dia juga dong. Dia juga. Sebelum Dan sesudah sebelum ada dunia ini kan ini. Abraham belum ada. Abraham. Ya, belum jadi. Coba kita pikir. Kenapa kita cuma mengakui kalau dia dulu sebelumnya? Sesudah dia? Mau taatnya? Gitu. Karena gue taat sama Kristus, makanya gue harus sampaikan apa yang disampaikan dan gue buktikan itu ada. Puluhan tahun gue meninggalkan untuk berkuasa. Karena itu gue tuntut. Kasih tau gue dong di Alkitab gue nggak mau. Siapa yang percaya mau lagi mau ngomong kebenaran? Kan gitu. Ya. Makanya ini menurutku agama itu jadi bisa kayak kulit. Bukan kaya, memang dari zaman dulu itu Kepentingan. apa sih kendaraan politik memang gitu. kendaraan. Tetapi sekarang ini kan kita sudah harus berani mengatakan, mencari kebenaran itu. Kalau sudah tahu berani bertindak dong. Iya. Ya, makanya Islam tuh ada yang diajarkan, katakanlah ayat walaupun sampaikanlah walaupun hanya satu satu ayat. ayat. Iya, Nah, intinya kembali aja Nah, pada itu. tunggu tadi belum sampai selesai nih. Kenapa Yesus gitu membuat itu pada saat itu, ya? Makanya di situ bilang izin Tuhan kan. Karena ketika Yesus ada diutus itu, semua kejahatan ini iblis punya perlakuan itu sudah tidak bisa dibedakan dengan kuasa Tuhan. Jadi orang sudah bingung, gitu kan? Mana utusan Tuhan, mana iblis? Ngerti? Makanya iblis itu satu-satunya bisa bikin burung. Supaya apa? Inilah yang utusan yang punya kehidupan. Gitu. Gitu. Ada tapi nggak diisi. Kenapa nggak diisi? Kenapa? Karena orang ini yang ingin dimuliakan. Sampai Yesus pun dihina, itu udah nggak sadar. Kita tahu Yesus semua nabi gondrong kok. Kita tahu juga kita imani Yesus disalib, betul? Iya. Dua-dua itu dikutuk. Sadar nggak Kristen? Terkutuklah orang yang digantung di salib dan yang gondrong, yang rambut panjang. Semua nabi itu panjang. Panjang. Hah? Ya kan? Iya. Makanya cuma di sekolah Katolik dulu yang boleh gondrong anak laki-laki, ya nggak? Ya. Turunan metal. Ini cuma boleh tekan. Apa? Hah? Apa? Zaman dulu belum ada tukang cukur, men. Iya, karena belum ada tukang cukur kan gitu. Daripada dicukur jadi gunting papan gitu. 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 Jadi itulah. Sekarang ini kan kita Kristen ya tidak bisa memilih gitu ya. Nah, jadi kalau bersama dengan apa yang kata Yesus gitu. Jadi bukan agama gitu. Tadi kemarin ada menjadi yang dari kelompok apa tuh? Onzuma ya. Di kelompok Islam yang suka dengan Kristen berdebat itu gitu. Beliau katakan dia katakan apa tuh? Dia terbagi
terpotong sih karena udah bingung sama yang tadi. Nah, ya. Contoh Yesus aja yang tercipta bukan dari nafsu. Ketika ibunya dia datang dan iblis pakai murid-muridnya untuk memutuskan dia dengan sedang menyambung, sedang konek dengan itu. Iya, itu kakak beradik, saudara-saudaramu di luar. Sharing. Sedang mengajar gitu ya, sudah mengajar. Iblis pakai sangat halus untuk apa? Memutuskan dia sedang sambung dengan Roh Kudus gitu. Ya. Mereka bukan ibuku. Bukan saudaraku. Yang menjadi ibuku dan saudaraku adalah yang mendengar firman Allah yang telah yang mendengar firman Allah yang sedang saya sampaikan. Itu dia bilang. Ya. Iya. Terus ada lagi satu, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, padahal dia raja damai. Aku membawa pedang untuk memisahkan ibu dan anak, ibu dan menantunya dan semua. Ya, gitu. Ya, jadi kebenaran itu tidak ada hubungan dengan saudara, ibu anak nggak ada urusan. Jadi cari sendiri kan? Ya? Nah sekarang inilah, mari kita buka mata, buka pikiran, kan? Ya. Sudah harus kembali gitu. Yang diajarkan selama ini, ya sudah nggak dalam. Padahal dia tercipta bukan seperti kita, kan? Bukan dengan nafsu, ya. Toh dia tidak mau, karena dia mengenal roh kan? Dia nggak mau. Oh iya, lepas dulu dijemput ibu dan ibu. Karena dia mengenal roh. Iya kan ya? Nah, apalagi kita. Orang kan terus break. Iya, kita jemput kayak itu kan, gitu kan. Nah, ya itu dia kan, ibu kan yang ngajarin kok. Harus hormati ibumu apa. Ya. Tapi itulah, kan dia mengenali roh. Itu yang terjadi sama gue yang 3 hari, yang 7 hari itu, yang 6 hari itu. Kemudian kedua, ketiga, keempat hanya 3 hari gitu. Tulis gitu, bahwa ketika tuh orang yang guru lah, kalau kepala agama lah gitu datang, kalau dia tanya, bagaimana Kak Titik Yohanes 3? Kalau dia sudah tua, dapatkah dia masuk kembali ke rahim ibunya? Dan dia lahir kembali. Beliau berkata, kamu guru agama, maksudnya kamu nggak tahu hal ini. Karena itu hanya orang yang tahu roh itu Roh Kudus gitu. Orang yang terjadi seperti itu, baptis dengan roh itu dan air itu bagaikan angin datang kemana kamu tahu, kamu rasa dia pergi kemana tahu. Tapi kamu tidak, kamu rasa dia datang angin itu kamu lihat. Tapi kamu tidak tahu dia datang dari mana, pergi kemana. Demikian pula orang-orang yang lahir dengan roh. Begitu beliau katakan, gitu kan. Terus Yesus bilang, kami memberitahu sama kamu, kalau bahasa gue nih, hal dunia ini kamu pun tidak percaya. Bagaimanakah kalau aku mengatakan kamu dengan hal surgawi? Sama kuing. Yesus udah nggak mau nenangin juga. Malas dia tahu nggak, lu nggak akan ngerti gitu. Percuma gitu kan. Gitu. Kan dia bilang gitu. Seperti angin datang dari mana? Kamu nggak tahu dari mana. Dia datang, kemana dia pergi. Tapi kamu dengar. Kamu rasa, kamu dengar gitu. Tapi kamu nggak tahu dia datang dari mana. Demikian halnya dengan orang-orang yang lahir dengan roh. Gitu. Orang lain dengan ordernya beda sih. Tapi kok kenapa guru-guru pendeta pun bilang gue kerasukan setan, ya? Tapi kenapa guru-guru Islam kok tahu ya? Ada namanya itu, kasyaf. Ilmu yang gue dapat ada namanya ilmu laduni. Iya, ilmu laduni. Nah, kenapa Kristen kok nggak tahu? Sementara Kristen duluan. Kenapa nggak tahu? Karena tidak mau ngulik tuh kebenaran, nggak mau cari kebenaran. Cuma ada kasih angin sorga 10%. Terima kasih, terima tidak ada kasih. Tapi ngomong kasih, tapi perlakuannya terima aja. Terima. Jadi Orang udah dipalangkan, tapi 10% mau. Karena apa? Fulus. Nah, ini yang penting kita nanti kita berbicara ya, saudara-saudara kita, supaya kita tidak selamat sendiri gitu. Bagi yang mau cari kebenaran ya, tapi yang mau pembenaran ya silakan. Jadi kesimpulannya pembicaraan malam ini adalah yang lain-lain kita yang dijalankan inti dari itu hukum utama. Allah. Iya, yang esa. Tuhan itu esa. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau yang lain-lain itu kita harus pintar menyaring. Betul. Menyaring, memilah mana yang ini baik, yang cocok lah istilahnya ya. Yang benar. Yang sesuai dengan hukum utama ini tadi. Nah, bukan yang cocok dengan apa yang kita senang. Atau itu baru Jangan pilih hukum. Pintar milah-milah. Iya, nah contoh, betul itu. Contoh apa? Puasa. Katanya Yob itu kan Katolik juga sama. Siapa puasa? Puasa kan di kita tuh ada ketentuan puasa. Ada. Karena Yesus pun berpuasa, ya. Di Katolik ada puasa. Ada puasa, tapi terakhir dipilih kan, dirubah begini. Cuma puasa apa yang lu suka.
Jadi misalkan lu paling suka daging. Pantang itu namanya. Lu pantang itu. Iya. Jadi bisa pilih. Tapi ada Oh juga. gitu. Iya. Bukan bisa sekaligus Jadi gitu. itu namanya pantang. Jadi Itu tidak ada di cerita puasa Yesus di Kristen. Itu yang dibilang milih, tembang pilih gitu loh. Mana yang dimauin. Paling suka Iya, yang terberhenti. soal waktu diikutin Yesus 40 hari. Tapi kalau Yesus itu Nabi Isa 40 hari 40 malam. Jadi macamnya terserah kita. nah sementara kan Yesus aja kan berpuasa terus 40 hari 40 malam. Yesus kita kan mati lah kalau gitu. Ya. Gitu kan ya. Boleh ke puasa bukan sama sekali, Bude. Nah, tapi itu masih ada lah. Puasa bikin senang ibadah. Heeh. Tapi kalau di selain Kristen Katolik udah nggak ada ketentuan puasa kok. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau di Kristen kayaknya nggak ada puasa. Hah? Nggak ada puasa sama sekali. Nggak ada. Di Kristen nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Di Katolik masih ada. Nggak ada. Nggak ada. Lebih parah lagi. Lebih parah. Nah, Katolik juga punya kelebihan. Dia masih tahu mana surat, mana Injil. Ya. Oh iya, kita dibedakan. Ya. Tapi kalau Kita kita justru baru tahu kita baca dari awal. Ternyata cuma sedikit. sedikit apa? Paulus cerita sama tuh banyak. Iya. Jadi Nah. gue jadi tahu. Ya jadi tahu Dulu kan gue pikir itu sama firman. semua firman Allah gitu. Iya. Tapi kalau nggak tahu termakan dia punya Iya lantaran nusul bilang begitu. Jadi akhirnya ini jago sekali emang dia diangkat, kebenarannya kan dapat gue. diambil Yesus punya kata-kata satu, terus dia goreng, dia angkat tinggi-tinggi pertama, di tengah dia udah kutuk, dia udah banting, udah nggak tahu. Mat. Ada kayu di Baru dua kali. Ya. Jadi ya, Tapi yang parah itu orang mungkin tidak seperti Sudah, juga. Dok? iya maksudnya, Surat mana? iya. Nah sekarang ini berarti, Mana firman mana surat. Dong. iya. Firman. Kalau di Islam apa? Ada surat dari Isaiah. Quran dan hadis. Oh Tuhan, awas kamu kakinya. Nah, udah jadi sekarang ini kita harus bertindak dan berani mengatakan kebenaran ini kepada tugas gue pertama memang untuk yang menamakan pengikut Kristus. Ya, gitu. Oke, jadi ya siapapun dia yang membawa ajaran sama, ya adalah membawa kasih dan tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ya kan? Itu sama, ya kan? Dan menyembah kepada satu pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada dibilang kok sembah kepada Tuhan itu Tuhan Allah yang esa, tapi boleh ada satu Allah sama. Iya. Ya. Tuhan menciptakan semua agama ini, semua bahasa, ya. Dan nggak usah berbicara cuma untuk bikin lo supaya orang wow gitu, ya. Bisa bahasa ini ya, bahasa Indonesia aja, ya. Dan ini perintah Kristus. Kalau lo bilang pengikut Kristus, Jalani apa yang diajarkan. ini, misalnya, dia tidak berbicara melalui ilustrasi, nggak perlu ditafsirkan. Jelas itu ya. Jelas itu sembara yang sah dan kesesamaan manusia, selesai. Nah, Tinggalin ini kita harus cerdas. Intinya ini. iya kan? Lanjut, ya. Jadi cerdaslah, gunakanlah akal budimu, gitu kan ya. Jadi siapapun yang akan mengajarkan bahwa Tuhan itu ada Tuhan lain. Nah, satu lagi tadi belum terucap ya. Si orang tadi yang saksinya kuda, dia bilang kalau ada orang lain yang mengatakan mengajar kamu Injil yang lain dari apa yang ku ajarkan, dia bilang, sekalipun malaikat yang dari sorga terkutuklah dia. Berarti dia sudah mengutuk dia sendiri, kan? Ya. Makanya Injil lain, coba. Jadi Injil Yesus, Injil rasul-rasul yang terkutuk katanya. makanya yang seperti itu kan kita harus cerdas. Ya, dalam gitu. menyikapi ya. Ya. Dalam cerdas. Tapi kita yang penting sekarang ini kalau bukan gitu ya. Menjalankan apa yang benar. Benar-benar yang dikatakan Kristus. Kalau kita mengaku kita pengikut Kristus. Nah kita juga harus sangka semua Kristen yang di bawah Katolik itu mau megang Alkitab dari Katolik kok, gitu kan? Cuma Martin Luther menghilangkan ada berapa belas dari kop itu, ya kan? Iya. Nah terus bilang Katolik yang aneh memang gitu nih. Katolik yang tambah kurang yang nggak benar, memang aneh. Oke, jadi sekarang kita gunakan akal budi kita kan ya, baca kembali gitu kan? Jadi tidak ada Menjalankan apa yang Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif.
Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.